Shalom Bapak Ibu, setiap tarikan nafas hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Ada selalu kekuatan, ada pengharapan di masa sulit ini. Masih tema seputar harta dan bagaimana sikap hati menyikapi kekayaan dalam bulan ini ya saudara. Saudara akan dituntun untuk bisa memahami hal-hal apa arti harta, tujuan, ya permisi. Tujuan berkat Tuhan dalam hidup saudara. Lalu ada pandangan-pandangan ekstrim mengenai kekayaan. Itu kita bedah sedikit. Lalu kita mengerti bagaimana kekayaan sejati di dalam Kristus. Jadi apa salah dengan kekayaan dunia dan kekayaan sejati itu bagaimana, lalu sikap bijak terhadap kekayaan. Ayat masnya tentu yang tadi ya, jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Pengantar awalnya ini saudara. Halo, kenalkan nama saya Uang. Panggilanku duit. Penampilanku biasa aja. Fisikku pun lemah, namun aku bisa merubah sifat dan perilaku manusia yang baik sekalipun, bahkan merubah tatanan ekonomi dunia ini karena manusia mengidolakan aku. Jailah saudara, ini Uang berkata kepada dunia dan kepada kita pagi hari ini, tengoklah aku ini tampilan ya biasa, fisikku pun lemah, kena air pun bisa rusak, kena minyak juga rusak, keinjak, kecemplung juga rusak, begitu ya saudara. Memang kan materi saudara Uang, tapi aku bisa merubah loh perilaku sifat, perilaku orang yang baik sekalipun gara-gara uang. Wah, bijak-bijak ini saudara. Bahkan aku bisa merubah tatanan ekonomi global karena aku memang diidolakan. Banyak orang berubah kepribadiannya, mengkhianati sahabatnya, mengiklankan tubuhnya, bahkan membuang imannya demi aku. Aku tidak mengerti perbedaan orang baik dan orang jahat. Memang karena dia benda materi bukan? Tetapi aku menjadi ukuran status orang itu terhormat atau hina karena diperbudak oleh aku. Namaku Uang, panggilanku duit. Weh. Parah ini ya saudara ya, parah katanya. Banyak orang berubah bisa berkepribadian, persahabatan pun nilainya bisa jadi rendah dan pengkhianatan. Orang menjual tubuhnya sampai membuang imannya hanya karena materi uang. Dan dia bisa menentukan status, karena itu banyak orang profil status kemewahan dan seterusnya. Wahai dunia lihatlah aku, statusku branded loh, kan begitu saudara. Itu menjadi kacamata hati kita. Benarkah kita ada di sana untuk Tuhan atau untuk diri sendiri atau untuk materi? Berikutnya, Uang berkata lagi, hei kawan, aku bukan iblis loh, tapi sering orang terpengaruh melakukan kejahatan demi aku. Aku juga bukan Tuhan, tapi sering orang menyanjung aku di atas segalanya. Aku bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri rela bercerai gara-gara aku loh. Kakak adik saling membenci karena memperebutkan aku. Bahkan anak-anak dan orang tua saling bermusuhan karena kalkulatoran sama aku saudara. Parah lagi ini saudara. Ternyata uang bisa merubah banyak hal dalam hidup. Bijak-bijaklah. Bukan iblis dia bukan Tuhan. Dia bukan orang ketiga, tapi bisa merusak banyak hal yang baik dalam hidup. Karena itu pastikan, andaikan Tuhan mempercayakan kekayaan dalam hidup, berubah atau kita standar bahkan next level kedewasaan rohani, kan begitu ya, pantulannya ke sana ya. Bukan Allah nggak mau mempercayakan kita, karena waktu dipercayakan kerap kali selip kita, kan begitu ya. Nah, berikutnya, Alkitab sudah berpesan, jangan jadi hamba uang. Tetapi mengapa ya manusia senang menjadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun loh. Tapi banyak orang rela mati demi menjadi milikku. Lagi-lagi. Kan gitu saudara ya. Aku gak pernah korban apa-apa loh untuk orang-orang itu.
Tapi kok banyak orang rela mati demi aku. Yang satu ini lagi lebih heboh lagi. Perlu aku ingatkan ya, wah sambil menawan dia kata-katanya ya. Aku hanya bisa jadi alat bayar resep obatmu loh. Tapi tidak bisa perpanjang umurmu. Kalau suatu hari Anda dipanggil Sang Pencipta, aku tidak bisa menemani Anda loh. Apalagi menjadi penebus dosamu. Ini pesanku terakhir. Aku tidak ada di sorga. Jadi jangan cari aku di sana ya. Ya ampun ya. Jangan cari aku di sana. Gak akan aku nemani Anda. Kata si Uang ini. Bahasa kuncinya ada di bawah situ saudara, sesuai panduan. Nyaman sekali. Harta kekayaan ternyata bukan sumber hidup. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi jangan angkat dia tinggi-tinggi nilainya berhala menjadi sumber kehidupan menggantikan Tuhan. Harta kekayaan bukan perlindungan rasa aman, harta kekayaan bukan sumber status ID. Jadi identitas kita anak Allah itu jauh lebih mahal dari harta kita. Dan kalau Allah mempercayakan kita, itu ada visi misi yang harus diselesaikan sebelum berpulang di peti mati dan ke rumah Bapa. Simpelnya itu sebenarnya. Mari kita bedah arti harta. Arti harta saya lihat kolaborasi dari beberapa kamus besar bahasa Indonesia, KBBI, bahasa Arab ada, Inggris, Yunani, sampai bahasa Aram, orang-orang Ibrani, bahasa hari-hari. Ternyata arti harta adalah segala sesuatu di dalamnya harta benda, simpanan, tabungan, begitu ya saudara, termasuk antam apa saja silakan, warisan, tanah, sertifikat, rumah, properti, hasil perkebunan, peternakan, usaha jasa yang dimiliki seseorang. Itu arti harta. Harta kekayaan memang punya nilai ekonomis, namun harta bersifat fluktuatif, naik turun. Tidak bisa jadi pegangan. Dolar yang kita simpan, euro sampai emas bisa tetap fluktuatif. Punya batasan waktu dan tidak abadi. Sarana bukan tujuan hidup, itu harta. Jadi dudukkan saja pada porsinya. Tidak perlu diangkat lebih tinggi dari materi dia. Saudara yang lebih berharga dengan nafas Allah di dalam hidup kita, bukan? Karena itu harta tidak boleh menjadi pengendali hubungan suami istri, anak dan seterusnya. Komunitas di gereja. Next berikutnya. Ada dua pandangan ekstrim atas harta kekayaan. Satu pandangan teologi kemiskinan, satu teologi kemakmuran. Ya, teologi kemiskinan itu muncul dari Santo Fransiskus dari Assisi. 1182, 1226, umurnya 44 tahun. Dia begitu rupa dengan kekuatan harta menyikapinya dengan ekstrim. Orang percaya, umat Tuhan harus melepaskan diri dari harta kekayaan duniawi. Segala-galanya harus dilepaskan untuk dedikasikan seutuhnya. Untuk dipersembahkan totalitas sepenuhnya pada Kristus. Wih. Jadi seru ini saudara, gak pantas punya harta apapun, simpenan apapun, properti, tabungan dan lain-lain investasi. Lepaskan segala-galanya, jadilah miskin, totalitas untuk Kristus. Hidup bagi Kristus. Seru juga, karena itu ekstrim toh, dibilang ekstrim. Yang satu teologi kemakmuran juga ekstrim. Ini gereja-gereja kontemporer, gambarnya gereja yang begitu megah. Gak ada salahnya dengan gereja megah, bukan? Tapi itu gedung, bukan status. Pahami ya saudara, itu gedung yang bisa mati gak dibawa, bukan? Itu gedung, bukan status kita. Yang kontemporer bilang begini, ini biasanya orang-orang yang senang karunia karismatik ya, tidak negatif ya, tapi kontemporer banyak di sana. Semua kekayaan dunia ini milik Tuhan. Wow, ye, gitu dia bilang. Kita ini anak-anak Allah, kita anak raja katanya begitu. Berhak atas semua kekayaan ini kita klaim dalam nama Yesus, milik kita. Kita rebut dari cengkraman iblis. Jailah. Kan seru ini saudara. Terus dia mutari tanah yang kosong, taman kota yang lebar. Kita klaim taman kota menjadi milik Tuhan. Gereja berdiri di sini. Dia jalan lagi ke taman alun-alun kota. Kita klaim. Dia ketemu gedung pemerintah. Kita klaim jadi gereja. Wah,
mega church gitu. Itu ekstrim. Saya terangkan gini bukan untuk negatif, ya, tapi inilah pandangan yang jujur di lapangan. Ekstrim itu memang seperti ini. Dua-duanya hemat saya ya saudara kaji sendiri begitu. Ya, apa kata Alkitab yang benar nanti sebabnya setelah ini dibedah. Kalau bicara teologi kemiskinan dengan keekstrimannya, nanti misi diakonia, visi pengembangan gereja, jemaat, diakonia untuk anak-anak, untuk pendidikan, visi dan lain-lain yang begitu luas, gak bisa terjangkau bukan? Ya toh, masa kita jual segala-galanya lalu kita meringkuk di bawah kolong jembatan, ini karena mengikut Yesus gitu. Gimana mau menjadi kesaksian dan menolong untuk menjadi perpanjangan tangan Allah? Bagaimana untuk pendidikan para medis yang bisa kita sekolahkan, para misioneri, pembekalan-pembekalan orang-orang kunci di teknik, di digital, kan perlu dana saudara. Ekstrim karena itu teologi ini. Fransiskus, muncul Ordo Fransiskan itu kalau saudara pernah dengar. Sebaliknya teologi kemakmuran juga terlalu ekstrim, ngeklaim semuanya. Semuanya punya porsi-porsi kepercayaan dalam peta ilahi. Gak bisa semua diklaim dengan sesuai selera, apalagi pakai nama Yesus, kan begitu saudara. Ya, jangan bekerja di area yang tidak dipercayakan oleh kasih karunia Tuhan. Nanti kita kering di sana, kan begitu. Misalnya kita mau ikut-ikut tembok Yeriko, diruntuhkan dengan putaran 7 kali, terus kita keliling tembok penjara, kita kelilingi 7 kali loh. Ya, biar runtuh dalam nama Yesus misalnya begitu. Penjara diubah menjadi gereja, terjadi kebangunan roh. Gak salah pelayanan di penjaranya. Tapi terus kita ngeklaim seperti zamannya tembok Yeriko. Pernah terjadi loh di Korea Selatan. Ya, bagaimana umat Israel menyeberang sungai Yordan. Gak usah yang besar Laut Merah dulu. Sungai Yordan ditiru toh. Nyebrang dalam nama Yesus kami berjalan di atas air. Mati betul. Kelam betul saudara. Jangan bekerja di area yang tidak dipercayakan kasih karunia Allah di dalamnya. Ya, next berikutnya. Tujuan berkat Tuhan, purpose of blessing, menunjukkan kasih setia Tuhan. Jadi tidak ada salah dengan berkat. Ya, dudukkan pada porsinya terima kasih Tuhan, kami bisa memandang, wow, kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami sampai kepada keturunan kami. Dalam usaha kami, pengembangan prospek pendidikan anak-anak kami nyata itu. Menyatakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Seperti anak sama bapak. Jadi bapak sorga itu bertanggung jawab penuh begitu. Menata kita, sungguh Tuhan baik. Ada masa sulit, ada pandemi, tapi tetap ada jalan. Ada kebaikan pemeliharaan Tuhan gitu ya saudara. Membuktikan kekuasaan Tuhan yang tertinggi, 1 Tawarik 29. Kejayaan, kemuliaan, keagungan, Engkaulah yang empunya langit, bumi. Dengan segala kedahsyatan Sang Kreator yang ajaib itu. Terima kasih. Dan berkat ini menyatakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Kekaguman kami akan hebatnya diri-Mu. Di tengah-tengah paceklik yang panjang tetap nyata Engkau buat kami, kan gitu. Ya toh? Jadi bukan pembandingan iman, bukan. Jadi nikmati ya. Inilah memang Tuhan nyata untuk kita, di padang gurun pun Dia ada. Termasuk jangan lupa, the purpose of blessing ini untuk menguji integritas karakter loh. Jangan lupa berkat itu untuk menguji jenis karakteristik yang terbaik di hidup kita. Filipi pasal 4 itu Rasul Paulus berkata jujur, ayat 12-13. Aku tahu apa artinya kelimpahan, aku tahu apa artinya kekurangan. Tapi hidupnya integritas. Mau limpah, mau banjir berkat, mau itu ujian, dalam tanda petik seperti proses padang gurun begitu. Wow, Yesus tetap segala-galanya dan aku berjalan dalam pimpinan firman dan roh Tuhan. Untuk menyelesaikan visinya Tuhan. Menyatakan kemuliaan Allah yang selama-lamanya. Jadi jangan alergi dengan berkat, nikmati saudara. Ya, tahu fungsi kan sudah Allah tata. Waktu seminar keuangan kalau saudara perhatikan kan sudah ada manajemennya. Memang ada benih Allah berkati kita untuk operasional keluarga, makan minum meja makan dan operasional pendidikan anak-anak kita begitu ya. Ada benih untuk investasi dunia usaha,
alokasikan dana dengan bijak. Ya, tentu bukan wah saya mau sampai 90 tahun, 80 tahun atau lebih jauh terus investasi tidak pernah nabur-nabur, ya keliru. Itu kekhawatiran saudara, kecemasan yang lebay ya toh. Tapi juga ada benih untuk ditabur kata Alkitab. Itu supaya kita nggak sandar pada kekuatan materi, tapi bersandar pada sumber penyedia, bahwa Allah itu tetap hidup dan nyata. Nah, waktu kita baca ayat ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, termasuk terhadap harta ini di dalamnya. Jagalah hatimu siaga, siap sedia. Kalau di dunia sedang kondisi tidak kondusif perang, itu waspada itu kan gitu. Atau daerah bencana, waspada itu kan kondisi siaga, aktif memantau. Buka mata, buka telinga, buka hati, peka, begitu ya saudara. Ya. Nah, jaga seperti itu. Kalau ditajamkan, menjaga itu waspada, siaga, panca indera lengkap, supaya tidak toksit masuk. Sampah racun-racun masuk, mau bicara sampah-sampah hawa nafsu, kekuasaan, ketamakan, supaya jangan masuk. Siaga, sebab hatimu akan pancaran kehidupan. Ya. Kalau lepas ini, negatifnya itu. Bisa kita buta mata hati, sia-sia hidup, korban penipuan iblis. Yesaya 44 katakan begitu, ayat 18-20. Kita akan di pingpong. Kita nggak punya standar, karena banyak toksit masuk dalam hidup kita. Sampai akhirnya susah mengambil seni keputusan dalam kehidupan. Buram standar moral, spiritnya yatim piatu, sulit penguasaan emosi, tidak paham identitas diri, karena identitasnya digantungkan pada materi. Sampai satu kali waktu buram, waktu terjadi fluktuasi, waktu terjadi hal-hal yang negatif terhadap keuangan, galau dia. Mempertanyakan Tuhan, di mana Tuhan ini, gimana, begitu terus saudara. Itu menjadi catatan, tidak paham identitas diri dengan baik, dan sulit membangun relasi yang benar-benar berkualitas akhirnya. Relasi berdasarkan standar mamon. Uang, orang ini bisa menguntungkan saya. Ayo kita keluar makan bareng yuk, kongko-kongko kita bicara bisnis kita. Semua relasi diukur dengan uang. Itu negatifnya ya saudara. Bijak-bijak, toksit nantinya. Akhirnya kalau itu masuk ke kehidupan gereja, jadi rawan. Begitu, melihat kawan bisa menguntungkan, tidak bisa manipulatif. Itu yang bijak-bijak. Di kantor juga bisa begitu, di keluarga juga begitu. Ketemu keluarga kan beragam begitu ya, cara menata keuangan, kondisi keuangan masing-masing, pekerjaan bisa negatif. Next kita lihat sekarang. Kalau dijabarkan lebih rinci lagi, jagalah hati, penting ini, jagalah pikiranmu kalau dirincikan begitu. Siaga, waspada, jagalah emosimu terhadap itu, jagalah hasratmu, jagalah hatimu totalitas utuh dari keserakaan akan uang, nikmat pesta, ini toksit semua ini. Ya, hawa nafsu seksual, kepopuleran, kekuasaan dengan segala kewaspadaan, posisi siaga. Ya, supaya tetap terpancar kehidupan. Kalau terpolusi nggak bisa kita. Ya, makin paham. Ini kalau dirincikan lagi ketemu di sini. Jagalah imanmu. Kalau tadi kan hal-hal yang negatif. Sekarang kita alihkan kepada hal-hal harta rohani. Jagalah imanmu. Jagalah keselamatanmu. Jangan tukar itu dengan uang. Jagalah keluargamu. Jagalah tubuhmu. Begitu. Jagalah karakter relasimu dari nikmat pesta, seksual, kepopuleran, kekuasaan, keserakaan akan uang. Dengan segala kewaspadaan. Ya. Karena terus berpancar kehidupan dari sana. Makin tajam lagi ya saudara. Nah saudara, bisakah ngelihat dari segalanya itu bahwa Yesus Kristus adalah harta abadi dan kemuliaan yang paling mahal. Karena dia buka jalan dari bumi sampai sorga. Jadi bisa melihat itu. Berapapun harganya, Yesus ambil kita kembali menjadi imago Dei. Peta teladan Allah seperti semula. Tanah liat, didesain spesifik, khusus, spesial, lalu diberikan hembusan ruah Elohim, roh Allah di dalam saudara, nafas Allah sendiri di dalam saudara. Ya,
Kan, terus diambil rusuk, karena itu arti perempuan, itu dari rusuk lelaki. Didesain Hawa, diberi hembusan nafas juga oleh Allah. Lalu dibawanya Hawa kepada Adam, dan Adam berkata, dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Keduanya menjadi satu daging. Itu keindahan di dalam Tuhan ya. Karena itu pastikan penolong yang sepadan itu juga ada di sini. Ya, jadi kembali lagi, harta terindah adalah Yesus. Berapapun harganya, Yesus ambil kita kembali dari toksit-toksit dunia ya yang rusak itu karena kutuk dosa. Dan dia bisa buat jalan untuk segala hal. Kalau dirincikan lagi lebih dalam, harta kehidupan yang dalam itu ada di sini yang harus kita pelihara. Jaga iman dan firman yang terus bertumbuh. Ini harta mahal. Ya, sebab sebagaimana imanmu nanti terjadi hal itu. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itu bisa menjadi nyata. Pendengaran datang oleh firman, datang iman. Kan begitu. Dengar firman, amin. Ya, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Terjadilah Tuhan dalam hidupku. Ini harta ini saudara. Membuka banyak pintu dalam hidup saudara. Harta keselamatan, itu harta. Harta IQ, hikmat ilahi, pengertian Kristus. Kecerdasan inteligensi yang ilahi. Ada kecerdasan inteligensi untuk umum, untuk sains begitu. Tapi ada kecerdasan inteligensi saudara dibuat peka dengan pengertian-pengertian ilahi. Membaca firman itu, ada pencerahan. Ada inspirasi ilahi. Wow, tadinya tak baca-baca kok biasa aja, kayak ayat ini mati aja. Malah cenderung kita kayak lelah. Gak ngerti aku, gak ngerti. Firman kok gak ngerti-ngerti, aku bingung baca. Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru kok gak ngerti. Datang kepada penyerahan totalitas. Ya, hatimu taruh banyak, intim dengan Tuhan, cakap-cakap, datang ke pertobatan totalitas. Ya, memeluk salib Tuhan, mengerti pemaknaan kasih yang dalam. Golgota, nanti kan terbuka banyak hal saudara. Tubuhmu rumah Allah dan roh Kristus diam di dalam kamu. Ini harta, pelihara, panca indera saudara. Tubuhmu rumah Allah, tempat Allah berdiam untuk ekspresi. Sebab lewat tubuhmu saudara menyampaikan firman. Lewat tubuh motivator bicara bukan? Mengajar. Lewat tanganmu untuk manajemen, saudara mengerjakan administrasi, teknik, kreator digital. Lewat tanganmu. Jaga tubuhmu ini rumah Allah. Bukan untuk dijual kepada dosa dan diperbudak oleh dosa. Tangkap ya ini saudara. Semakin saudara menghargakan tubuhmu rumah Allah, ada banyak kedahsyatan. Sebab roh Allah diam di dalam kamu. Allah butuh tempat untuk berekspresi. Masa roh gentayangan saudara, tidak ada tubuhnya. Kan menakutkan, ya toh? Kan jadi-jadian dipikir siluman. Betul ah, kalau sampai Tuhan bilang tubuhmu rumah Allah dan aku diam di dalam kamu, ya jagan tubuhmu. Termasuk di pola makan, begitu pola hidup, istirahat, pola pikir Anda, panca indera Anda jaga. Supaya tidak toksit, ya mata jendela jiwa begitu ya, jaga mata, jaga pola kata. Nanti kan sedap saudara. Saudara dibuat kagum. Wah iya ya. Banyak hal. Sebab banyak keajaiban di tubuh Anda. Otak Anda, neuron-neuron otak. Yang begitu jumlahnya ribet. Kabel kayak lebih rumit dari kabel Telkomsel saudara. Urat-urat di kepala kita ini. Wah lebih rumit dari ya istilahnya gudangnya Telkom begitu. Yang begitu rumit. Kabel kecilnya otak lebih rumit. Ya, pembuluh darah halus kecil-kecil. Jantung saudara lebih rumit lagi. Karakter Kristus itu harta. Saudara dibuat bersuka-suka di dalam Tuhan. Harta itu mahal bukan? Di tengah tekanan loh tetap bisa. Terima kasih Tuhan. Setiap tarian nafas adalah anugerah. Saudara bersuka-suka, saudara melewati hari baru, bangun, gak nafas panjang. Aduh, kok ya nasib kan gitu saudara. Tidak begitu ya. Terima kasih Tuhan. Setiap tarikan nafas anugerah. Ada hari baru, ada lembaran hidup yang baru. Ada cara Tuhan yang sedang mau pertemukan saya hari ini dengan hal-hal yang baru. Gitu. Nikmati, lalu mulai syukuri jalan hidup. Ya. Keluarga itu juga harta. Mahal harta keluarga.
Seindah-indahnya kita berprestasi, sukses begitu ya. Kan pulang ke keluarga. Masa mau pulang ke villa-villa, villa A, besok Selasa villa B, villa C, villa D, keliling dunia saudara. Itu spirit yatim piatu saudara. Gak balik keluarga kah? Gak balik ke anak? Ya, gak balik. Iya, spirit yatim piatu. Sedih loh itu. Ya, pernah ada cerita itu, orang kaya Howard Hughes itu, ya, ikut foto bersama presiden-presiden untuk peluncuran roket-roket ke ruang angkasa, ternama. Tapi tahun-tahun terakhir waktu menjalankan bisnisnya dalam kesepian, hanya dengan laptopnya begitu, kesepian sampai matinya. Kasihan, spirit yatim piatu. Pulang ke keluargamu itu mahal. Rawat itu saudara, jaga. Ya, jemaat komunitas itu juga keluarga. Mahal itu saudara. Ya, jadi punya komunitas yang berarti, yang membangun kualitas, begitu. Mendewasakan saudara. Misalnya saya dengar anak baptis kami, si Petrus Sujanto ada di FB, ya, barusan dilantik presiden, barusan dilantik pendeta, begitu, sama ketua sinodenya. Sekalipun kita berbeda aliran, tapi kita akan happy. Itu bagi saya harta. Tempo lalu komunitas kami, ya. Anak kami yang tempo lalu si Modi di Kalimantan Barat, narkoba, geleng. Kami rawat bareng-bareng. Sekarang jadi pengacara. Ya, Jimmy Steve, anaknya pendeta Nangapino, sederhana, culun-culun gini, lucu, pakai celana pendek ya. Kalau sembayang suka nepi di sound system, takut-takut begitu. Jadi staf gubernur dia di Kalbar. Apa enggak bangga? Itu bagi saya harta. Nyaman kita lihat itu. Aduh, terima kasih Tuhan. Ya, si Paulus Timang, anak-anak Dayak ini saudara, yang dari pedalaman juga itu, S2 lalu jadi dosen di Kemah Injil. Harta buat kami. Ya, ada anak-anak yang alami pelecehan yang ikut kami, dipukul sampai batang gitu, kayak bekas-bekas begitu, pakai balok-balok, pakai batang pohon. Tuh cewek loh, sampai mengalami luka hati. Ikut kami ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun. Lalu bisa jadi guru dengan baik. Kan senang kita, itu bagi kami harta. Hari ini Bu Esther ada acara. Ada yang putri tampak siring loh saudara. Yang di FB dia nge-like ini, dia cerita ini pasangan yang bagi saya ambil bagian. Itu asli putri Bali, Dewi dari tampak siring. Ya. Aduh kasihan begitu, seperti kesulitan hidup dimuridkan terus menerus hari demi hari. 10 tahun bersama kami di TK Tunas Kasih Gianyar. Sekarang dia dapat promosi, sudah punya rumah di Renon. Tadinya naik motor tampak siring Gianyar, sekarang sudah punya rumah di Renon, naik mobil, ya, kangen-kangenan sama ibu begitu. Terus S2-nya jago bahasa Inggris. Itu bagi kami harta. Ya, nyaman bukan lihat begini, itu mahal itu, komunitas yang berarti. Nyaman, ya, itu harta. Relasi yang tulus dan murni itu harta. Harta mahal itu ini, hembusan ruah Elohim di dalam Anda. Ada roh kehidupan, ada roh hikmat ilahi, ada kebenaran, kebijaksanaan, ini mahal. Ini ruah Elohim, tubuhmu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Ada kemuliaan, roh pendoa, saudara yang suka doa. Sementara saudara yang pendoa itu seninya gitu, dengar firman gini tapi saudara bisa aktif mendoakan yang berkhotbah, aktif mendoakan yang mimpin pujian begitu, supaya ya dilingkupi dalam shalom, dalam hikmat, proteksi ilahi, pagar perlindungan, kemuliaan Tuhan hadir, Sikinah glory datang atas mesbah rumah Tuhan pagi ini. Itu pendoa gitu, gak banyak ngomong biasanya pendoa itu, pendiam, dilihat orang gak dilihat orang dia doa, ya gak ditunjuk-tunjukkan. Wah itu keren itu spirit doa ilahi yang ada di hidupmu. Roma 8 ayat 26. Ada hal-hal yang begitu beban berat yang susah diutarakan, tapi roh Allah memapah kelemahanmu dan berkata-kata kepada Allah dalam bahasa yang diberikan oleh Allah. Begitu ya saudara, sebab gak bisa lagi dalam bahasa akal budi begitu, sampai Allah mengerjakannya sesuai dengan kedaulatannya. Wah. Memang tidak semua bisa ya didoakan ya, ada titik-titik sulit, kebakaran rumah, mana bisa. Kita kan panik mau doa apa gitu ya. Wah, waduh, gimana ini? Waduh anak masih di dalam kan gitu saudara. Terkatung-katung di tengah laut gitu.
Saya pernah terkatung-katung di tengah laut. Ya, waduh nggak bisa itu. Di atas pesawat begitu. Geledak, petir, dadar, ngelihat dari jendela. Ngeri, gelap, banyak kilat-kilat begitu. Nggak ada terminalnya tuh, mau belok di mana itu pesawat, saudara. Ngeri. Ya, pramugarinya pun gemeter. Ladies and gentlemen. Ya, ngeri saudara kalau sudah gitu. Mau ngomong apa? Oh Tuhan. Oh iya aku lupa loh warisanku belum tak wariskan. Waduh sertifikatnya tak taruh mana. Masa mikir gitu saudara. Kan bingung, kacau balau kalau sudah gitu. Waduh kode pinnya belum tak kasih istriku. Nanti gimana itu? Gimana? Nggak karu-karuan saudara sudah kalau sudah gitu. Ya, kalau sudah gitu pasrah bukan? Menyerah untuk diambil alih oleh kekuatan roh. Tuhan, keterbatasan insan manusia. Tapi Roh Kudus mampukan ambil alih hidupku. Tubuh ini rumahmu. Nyatanya landing juga saudara ya toh. Selamat ya toh. Selamat Riyadi. Ya. Jalan keluar. Yang terakhir jalan keluar. Miliki rasa cukup. Nah ini penting ini saudara. Untuk menyikapi terhadap harta. Dan syukurilah hari-hari hidupmu dalam anugerah. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Ini bukan untuk malas loh. Tapi saudara punya rasa shalom. Cukup seberapa porsi diberikan Tuhan? Cukup. Terima kasih saudara kerja keras. Seberapa porsi yang datang untuk hidupmu? Terima kasih Tuhan. Itu rasa damai gitu loh. Rasa tenang. Ya, belajarlah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Itu yang Rasul Paulus bilang, aku tahu limpah, tapi aku juga tahu kekurangan pergumulan. Tapi semua aku syukuri dalam hidupku. Begitu. Aku tidak mempertanyakan Tuhan waktu aku kekurangan, tapi waktu aku kelimpahan aku juga tidak silau terhadap Tuhan. Itu penting ya saudara. Jika kita tidak tetapkan rasa cukup sekarang, shalom, damai, cukup begitu, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah rasa cukup. Raja Salomo yang kaya raya itu saudara, yang gelimang harta, kedudukan dan segala-galanya, di kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9, siapa yang cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang dan itu adalah kesia-siaan. Gak akan pernah puas dengan materi. Karena itu tetapkan ada standar ilahi di dalam hidupmu yang tidak diperbudak oleh materi dunia. Jadi saudara yang manage itu dipercayakan seberapa besarnya saudara yang manage itu. Bukan itu jadi statusmu, bukan. Saudara yang kendalikan itu, ini untuk misi. Pergerakan gereja Tuhan, pengembangan pendidikan. Oh ya, ini untuk diakonia dan seterusnya begitu. Ini untuk maintenance. Di mana? Untuk pengembangan berikutnya, pos-pos berikutnya, dan seterusnya. Saudara yang memanage, nyamannya di sana. Tetapkan rasa cukup, syukuri hari-hari hidup dengan anugerah. Tuhan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan kemuliaannya. Filipi 4:19. Kedua, dan ini terakhir, mari berdiri bersama-sama saudara. Lalu kita mau perjamuan sambil menyelesaikan ini.